seperti itu. Dia merasa, oh saya ini dihormat, saya ini mendapatkan rezeki yang luar biasa. Dia tertipu gitu. Fa amma man utiya kitab wa amma man anu ngadungikeun di surah Al-Fajr ya. Diuningakeun fa amma man subhanallah fa yaqulu rabbi akraman. Dia ketika diberi oleh Allah fana'amahu gitu kan, diberi nikmat yang banyak, fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Ini kan konsepsi berpikir yang tidak pas. Jadi Allah ingatkan kepada kita bahwa sebenarnya rezeki terbesar itu bukan materi. Ada rezeki yang lebih besar lagi. Apa itu? Ketenangan hati. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk meninggalkan Makkah dan hijrah makani ke Yasrib? Dalam rangka menjaga ketenangan hati. Maka kita lihat dalam sejarah, ada seorang sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini bukan penduduk asli Makkah, dia orang Romawi datang ke Makkah. Tidak punya apa-apa, dia kemudian bekerja, punya harta banyak. Karena dia ingin mengabdi kepada Allah, karena dia ingin ikut Rasulullah, maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Suhaib Ar-Rumi ikut. Dicegat di pintu gerbang Makkah. Hai Suhaib, ke mana? Pada hijrah dia mengiring ke Rasul. Enak kan dirinya, mau datang ke rumah kita, bukan anak. Ayo naik hijrah, harta aja dibawa sampai ke Madinah. Apa kata Suhaib? Dengan tanpa berarti mengatakan begini aja lah. Gimana kalau saya tinggalkan harta saya semuanya di Makkah dan izinkan saya hijrah ke Madinah? Coba Bapak Ibu ambil pelajaran dari sini. Suhaib Ar-Rumi melihat bahwa harta itu bukan segala-galanya, tapi ketenangan hatilah yang harus diperjuangkan. Senang orang-orang musyrikin Quraisy itu, baik, kalau memang kamu mau hijrah, tinggalkan harta kamu di sini. Silahkan kamu hijrah. Ditinggalkan semua hartanya, dia jalan. Nabi Muhammad sebelum ke Yasrib, beliau tinggal di Kuba. Maka sebenarnya masjid yang pertama dibangun oleh Rasul adalah Kuba. Masjid Kuba, bukan Masjid Nabawi. Karena beliau kurang lebih ada riwayat sejarah 7 hari atau 10 hari di Kuba dalam rangka konsolidasi, mempersaudarakan, sehingga ada yang memahami bahwa di antara konsep hijrah adalah konsep bagaimana menyebarkan kasih sayang dan ukhuwah. Maka Rasul kan ikhwatan Islamiyah. Oleh Rasul dipersaudarakan kan antara muhajirin dan ansar, dipersaudarakan, sehingga Rasul hijrah itu bukan membawa beban moral, bukan kemudian menyebarkan kebencian, tapi yang menyebarkan kasih sayang. Tidak dikenal, kamu bukan orang sini, saya orang sini, kamu bukan orang pintu ini. Tidak, sekat itu dibuang oleh Rasulullah SAW. Maka disebutnya adalah Madinah, kota yang berperadaban. Kalau kita hanya terus berputar masalah asal usul, warna kulit, apalagi bahasa, tuh etama kembali dari ke zaman jahiliyah gitu. Maka Rasul menyebut dan mengganti nama Yasrib. Sekali denya Bapak Ibu, nami Madinah teh kapungkur namina Yasrib. Sama Rasul diganti dengan nama Al-Madinah. Satu tempat yang tamadun, penuh dengan peradaban, sopan santun, etika,
hormat menghormati, saling mengasihi, menyayangi, rahmatan lil alamin. Dari situlah kemudian orang tenang. Coba mami bapak ibu calik di diri tempat taros. Tersep kasih etama. Alih kan itu, alih kemana itu? Bu pak tinggali jamin ju pasea. Padahal pacaket tas orang nama dia tarik. Oh sih mau tadi padahal pacaket. Harus kasih guring. Terus si guring media Dr. Sertifikasi. Si guring wakil ketua Forum Bina Damai di Kabupaten Tasik. Pelatihan mediator 4 sasi. Pertanyaannya, mengapa orang yang sedang pasea sedang apa ya? Sedang bertengkar. Kenapa orang yang sedang pasea, busea, wasea, mangsea gitu ya? Kok dia bisa sampai keras-keras suara itu? Jawabannya cuma satu Bapak Ibu, hatinya dia tidak tenang. Hatinya dia bertolak belakang. Maka Rasul mengatakan wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru. Jangan saling tolak belakang. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Itu misi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam momentum hijrah. Si kuring reus asli reus. Ngopi gitu Ustaz sadaya oge swadaya masyarakat warga. Alhamdulillah. Digerakin tantosnakan ku nilai-nilai keimanan. Dikempelkeun salin-salin sedikit demi sedikit menjadi masjid. sedikit demi sedikit jadi mungkin dia menjadi masjid ya. Salin demi salin jadinya masjid. 2,5 hartos teh. Dipesetkeun bubur kacangnya anjir di masjid. Bubur kacang 2,5 miliar. Anjir. Lah hanya bener jasa jantan ketua DKM pengersa Kang Wahyudin ningali lintas 2,5 miliar 4 tahunnya gitu kan tegas ringan sama dijinjing berat sama dipikul itu luar biasa. Itu sebetulnya nilai-nilai hijrah yang teraktualisasikan dalam kehidupan kita. Cuma kadang kan perlu dimunculkan momentum itu gitu supaya alhamdulillah geningnya. Dan surga mah tetap lihat tuh di bumi orang ayah baiti janati. Di tengah-tengah orang saja di surga dulu kan lihat teh. Terkadang bingung gitu kan. Banyak hal yang bisa kita aktualisasikan dari nilai-nilai itu. Kembali kepada kisah Suhaib Ar-Rumi. Ketika Suhaib datang disambut oleh Rasul di Kubah. Bapak Ibu nawan ucapan Rasul ka Suhaib. Halo Araya itu? Oh Araya. Nawan ucapan datang. Ucapan Rasul ka Suhaib Ar-Rumi. Apa ucapan yang diucapkan Rasul kepada Suhaib Ar-Rumi? Ucapan yang pendek tapi menggelitik rasa keimanannya. Robiha tijarata Suhaib. Namun harta sahabat itu pihak tersebut sungguh beruntung jual belinya Suhaib. Untung mana? Seet sadaya harta. Teka canak hijau, teka canak saya. Tapi Rasul ingin memberikan nilai kepada para sahabat yang lain bahwa apa yang dilakukan oleh Suhaib Ar-Rumi adalah itulah nilai keimanan yang luar biasa. Itu namanya aktualisasi hijrah yang kadang-kadang kita ini kan harus menyambungkan fazil-fazil yang terpisah ini. Kami ada gambar yang fazil-fazil disambungkan. Oh iya, ayat muncul namina Asma, ayat muncul namina Asma dina sejarah hijrah kan. Anu disebat sebatan nanti Zatun Nito Ko Taini. Nawan di tokoh teh salenda perempuan yang memiliki 2 selendang.
2 pekan yang lalu, karena saya juga punya beberapa majlis taklim full setiap tiap pekan di Masjid Ar-Rahmah, saya mengkaji konsep buku kitab Al-Adab Al-Mufrad. Itu adalah kitab hadis Sahih Bukhari yang mengkaji tentang adab sampai di hadis 279. Ulah gaya besar hafal kan buat pendomingan kamari kesinanya sanes hafal katalah di dia kalau resan namanya didukir. Ada satu testimoni dari seorang sahabat tentang 2 nama, yaitu Aisyah dan Asma, sama-sama putri dari seorang dermawan luar biasa, yaitu putrinya Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata sahabat tadi dari hadis yang marfu? Saya tidak pernah melihat 2 wanita paling dermawan di kalangan sahabiah kecuali 2 orang ini. Satu, Aisyah binti Abi Bakrin. 2, Asma binti Abi Bakrin. Fi kaunin mukhtalif, tapi memang bentuk caranya beda. Nah, ibu-ibu yang bertangkat mananya, cobi karena Aisyah, karena Asma. Ada pintu karena 2 nana, aduh, pemintu 2 nana ya, rugi kuat plus ya, momentum. Amma Aisyah tu, upami Aisyah, jama amal, hartanya dikempal ke dalam. Gitu kan? Falah ma'istama apa sama upami tos kempal namanya dibagikan. Wa amma Asma samantawis Asma tak pernah aya dina pandangan atos kajabi sadaya dipasikeun. 2-duana sami dermawan. Benten cara Aisyah mah misalnya dikempal saminggon, dikempalkeun dina kota bade neraskeun Masjid Al Jihad, kemudian anak ibu-ibu teh sesa atos balanja si kuring yakinlah mau mungkinnya atos balanja dan 100.000 kacida piraku resiko kerdapur ukur 1.000 kan mau mungkinnya di Peru banyak sakitu taruhlah misalnya sadinten teh 300.000 misalnya. Amin ya. Amin ya alhamdulillah. Turun 1.000 sadinten amin alhamdulillah. Ku ibu-ibu teh nu dibalanjakeun teh taruhlah 250.000. Tah nu 50 simpen heula. Ieu upami teorinya Aisyah. Kempelkeun saminggoneun si kuring mah bade nyana fadilahna teh nyaeta fadilah sedekah barokah dinten Jumat sok aya namanya teh Jumber. Naon Jumber teh? Jumat berkah. Berarti ibu-ibu teh mengikuti polana Aisyah. Nembe diserahkeun ka bendahara. Alhamdulillah 50 kali 7 sabaraha Bu? 405 atau 350? 450 genep 300 jauh 350. Tadi ada teori itu nya Bu, teori praktek mah tiasa langsung ageng. Usah punya 50 atau 100.000 sadinten, nah itu mah praktekna mah. Atanapi ibu teh nyanggap teorina Asma, ari teorina Asma mah gadu atos langsung. Esa balanja, esa naon langsung ke bendahara. Pak 50 Pak, tunggal dinten 50 gitu. Bu Pak, dina peristiwa hijrah Asma, Aisyah itu peranan penting seperti peranannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu namanya aktualisasi hijrah. Oke, orang terakhirnya berbicara tentang bekal-bekalnya ya. Ayo nembe bagaimana para sahabat, sahabiah mengaktualisasikan nilai-nilai itu. Simkuring mencobi fajr nanti disusun heula.
bahwa ternyata setiap manusia, setiap sahabat itu juga tidak sama di dalam beramalannya. Ada seperti Suhaib Ar-Rumi, ada seperti Asma yang dia ditugaskan untuk mengirim makanan ke Gua Sur. Yang Gua Sur itu sebetulnya berbeda jalan dengan arah Madinah. Ternyata itulah strategi dari Abdullah Al-Uraiqin dan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita dalam hidup pun harus pakai strategi. Strategi itu ikhtiar kan, strategi itu. Gua Sur itu berbeda jalur dengan Madinah yang akan dilalui melalui pinggiran pantai. Sehingga itu kan luput dari pengawasan orang-orang musyrikin Quraisy. Yang kemudian diberi sayembara siapa yang bisa nangkap Muhammad hidup ataupun mati 100 ekor unta. Pami ayeuna mah terus mobil Toyota Fortuner, Toyota Alfa, kapukur mah onta, ayeuna Toyota. Maka Asmalah diberi tugas untuk mengirim makanan. Karena dia perlu memberi makanan dua, dia punya selendang cuma satu, maka selendang dibelah dua, ditali, naik ke Gua Sur. Bapak Ibu kantos haji, kantos umroh tanpa setengah Medan Gua Sur. Naik, dah di Gua Sur, nembe eta tuangan dipasihkeun. Maka ayah hiji selendang nu dibelah dua, gelarna Gatun Nikokotai. Itulah diantara saham-saham kebaikan dari sahabiah, aktualisasi dari hijrah itu. Kalau kita bicara Abu Bakar As-Siddiq ya selesai. Bapak Ibu kantos muping kisah simbolik maos dina kitab Tarikh Khulafa sedina bidayah nihaya. Hiji waktos kan Rasul pamiluih salat yang madepna ka jamaah, fungsina kangge ningali absen. Gitu. Fungsina teh madep ka jamaah teh kangge ngabsen jamaah. Dan Rasul mah terang hiji-hiji sahabat anu biasa di sub awal saha wae. Biasana dipalih dieum saha Rasul terang. Terus gitu Rasul nangis, ayyukum soma hadal yaum atau sangka hiji. Saha di antara anjeun anu saum dinten ayeuna. Abu Bakar ngacung, ana ya Rasulullah. Nah, Rasul geus komen, ku bagi sahabat kita aya komen. Buka PRW dina WA seueur komen. Alhamdulillah. Biasa besok seueur komen. Dan alhamdulillah seueur komen. Tapi sudah akeun nage pantun gitu. Nu komen teh supados naon PRW sepanjang yuswana mah. Komen gitu. Nah, ala kulihal komunitas diawas di komen lah. Naon we komen nama gitu. Nah, aku jempol, nah aku naon, nah aku siap gitu. Pengawasan di al-jihad, narasumberna sacece komen siap gitu. Ai suping mah teu samia suping mah komen siap. Dalam pan genong cenah aya gitu. Bari teu hadir dan geus we. Kumaha omongan magelang. Nah, Rasul harus kedua. Ayyukum ada maridun hadal yaum. Nembe patarosan ieu mah mengundang komen. Patarosan Rasul saha di antara aranjeun anu dinten ayeuna tos ngalayan nu teu damang. Bu, Pak, ditaroskeunana ba'da salat subuh. Pami ditaroskeun ba'da salat lohor, ba'da salat asar, maghrib nyarada. Ya mungkin lah ba'da isya nyarada. Siang kene ieu mah ba'da subuh. So kineun ibu pami ditaroskeun Bapak pasti komen. Saha nu pertama kali komen? Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, barihna min salati subuh. Sholaina subuh fa barihna min hadal mas.
Ya Rasulullah, kan orang kan nembe sholat semua tuh. Teu acan aya keluar di masjid, banyak ditaruh sasaha anu ngalayan teu daman. Anjeunna Abu Bakar ngangkat pandangan, ngacung simkuring ya Rasulullah. Wah, Rasul teh luar biasa banget. Kusi lain, cik kisahkeun ku anjeun kumaha. Rasul, tadi mudah-mudahan biasa dipraktekkan di Peru malah gampil praktek lagi. Ya Rasulullah, simkuring upami ka masjid teh angkat sateuacan ada. Mudah-mudahan di dieu mah teu benten. Berarti sami ya. Upami teu sami berarti benten. Mudah-mudahan teu benten. Contoh ieu masjid teh tos pinu sapertos kieu. Subuh. Aya dina kitab min ajaibi salati subhi, saha anu salat subuhna tos ngelehkeun salat Jumat beres. Makmur tah hiji perumahan sareng Yahudi sieun. Urang mah emang teh ngotan Yahudi teh malam Jumat jeung malam Jumat beda teh. Duka di mana kisahnya? Somehan Yahudi gitu. Malam Jumat kumpul udah yang muda teh. Ari salat subuhna geuning kumpul. Pak, dulu simkuring waktu S2 ditemuin Jombang. Aya LPM, lembaga pengabdian masyarakat, dan ditugaskan untuk meneliti beberapa perumahan yang dilihat adalah kemakmuran masjid. Maka saya pengen ngapayun al-jihad teh jantan masjid makmur dan memakmurkan. Itunya saya nggak syukur makmur tapi nggak makmurkan jamaah kayak gitu. Ya secara ekonominya, secara apa segala macam itu. Amin, mudah-mudahan salah. Nah, sahur Abu Bakar As-Siddiq nalika simkuring pun pada anak ke masjid teh sok ngajak ketokan, yuk ke masjid gitu. Pas dugi ka bumi na Abdurrahman bin Auf anjeunna teu dama. Simkuring langsung we ngalayan. So, Pak RW upami di dia aya ngalayan nu teu damang qobla subuh cik kumaha kitu kamalina Rasulullah tuh qobla subuh ngalayan teu damang Pak. Pelajaran naon Bapak Ibu, apa pelajaran saya diambil? Para sahabat itu tidak ada bangun pas adzan subuh. Para sahabat bangun itu kalau tidak setengah malam, 2/3 malam atau 1/3, dan itu praktek dari surat Al-Muzammil. Kan itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw minqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Sehingga orang yang bangun jam-jam seperti itu sudah aktivitas normal. Mereka memulai kehidupan itu bukan pada saat adzan subuh. Kalau mau memulai kehidupan mandi awali kusubran subuh keberangan ya. Tabuh 7 namanya guga bala syaitan fi udunaihi gitu. Telinganya dikencingi oleh setan karena gak dengar adzan. Bangun jam gitu. Nah ini pelajaran spirit luar biasa. Ya, para sahabat ya. Rasulullah Nukatilu. Pertanyaan yang ketiga sama mengandung komen. Ayyukum anfaqa hadzal yaum. Oh, Pak, kata Rasulullah, siapa yang hari ini sudah infak? Saat sholat subuh ditaruh terus infak saat. Komen dari Umar bin Khattab, ya Rasulullah, sholaina subh walam nabrah min hadzal masjid. Kan nembe sholat subuh Rasul teracan keluar di masjid itu kumaha infak. Bapak Ibu saha anu ngacu? Abu Bakar As-Siddiq. Ana ya Rasulullah. Kusi ilaina cik kisahkeun ka kami kumaha kisahna. Simkuring upami ka masjid teh sok nyanda ngajak pun anak.
Tah, ieu generasi milenial jeung urang kali urang kedah kitu. Geus teu usum namina jong jang ka masjid. Bapana disebut deui. Geus teu usum kitu teh. Tapi kumaha hayu jang babarengan ka masjid. Dicontohkeun ku Abu Bakar As-Siddiq. Ya kapungkur tahun 60-an mah kitu nya. Ka masjid ngaji. Bapana udah ka mana nguseup. Dah sieun kenehnya tahun-tahun 70 ya. Generasi Simkuring mah kan disebutna teh generasi paling beruntung. 60-70 makanya dia mengalami fase-fase kolonial dan fase-fase milenial. Simkuring karena HP teu pantos bingung. Tapi nu lahirna tahun-tahun 40 mah rada bingung we. Gitu. Kumaha naon dia? Fase perpindahan teknologi, alih teknologina kan lebih leuwih gitu. Simkuring ngalami fase naon telepon buminya, telepon bumi diputer terus nyambung kana TUT, telepon umum tunggu lebet kana wartel. Wartel habis usia hidupnya nyambung kana warnet. Warnet habis dibabat. Ayeuna mah lebetna kana zamanna gadget. Disebutna teh ieu teh naon? Handphone teh naon disebutna? Smartphone. Smartphone smart teh cerdas. Pon jangan cerdasnya sanes orang, tapi handphone. Gitu kan? Ayeuna mah tos teu usum deui Bapak Ibu, urang paling piwara, itu teu. Hayu jang urang ka masjid sareng. Tah saur Abu Bakar, upamipun anak diajak ka masjid, ku simkuring besok dibebenyokeun. Ieu mah bahasa Tasiknya dibebenyokeun teh. Bahasa Bandung sami bener nya. Dibebenyokeun teh naon? Bahasa Indonesia. Diolok lah. Diolok. Bahasa Indonesia diolok teh. Bahasa Sunda keneh teh. Ya, dirayu lah ya diolok. Nah, naon? Roti. Hayu jang ka masjid kaya keupeuh roti bisi 8. Karena nalika dugi ka Masjid Nabawi aya anu barang main. Simkuring nyarios ka